Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wassalli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum wa ahsinu adabahum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, mari kita bersungguh-sungguh berjuang kiranya bertambah ketakwaan kita kepada Allah dalam setiap kesempatan, bertambah kesyukuran kita atas segala nikmat yang diberikan, bertambah kesabaran kita atas segala derita yang ditimpakan, dan bertambah ketawaduan kita atas segala pencapaian. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia itu, dan siapa saja yang kufur, percayalah Allah akan ambil karunia itu dari jalan yang boleh jadi tak pernah kita perkirakan. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kehariban junjungan kita yang mulia, habibana wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah, judul khutbah yang singkat ini ibarat pohon kurma, yang hari ini khatib tuliskan dan dimuat di Hikmah Republika. Ayat dan hadisnya sudah tercantum, kiranya setelah ini bisa dibaca ulang agar bisalah menjadi panduan pedoman dalam kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini 2 Mei 2025 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Selalu merefleksikan kita refleksikan akan perjuangan tokoh pendidikan nasional kita yang sampai hari ini selalu menjadi inspirasi buat kita. Khutbah yang singkat ini terinspirasi dari surah Ibrahim ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah engkau Muhammad dilihat telah diberikan perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya menghujam ke perut bumi, wa far'uha fis sama, batang dahannya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha, dan selalu berbuah di sepanjang musim. Dalam tafsir Jami'ul Bayan, Ibnu At-Tabari, Syekh Imam At-Tabari menyampaikan bahwa yang dimaksud pohon yang baik itu, syajaratun thayyibah, itu adalah an-nakhlun, pohon kurma. Dan pohon kurma itu, orang mukmin itu seperti pohon kurma. Al-mukminu kan nakhl, orang mukmin itu seperti pohon kurma. Banyak sudah penjelasan mengenai ini. Khatib ingin menyampaikan poin pertamanya adalah bahwa dalam pendidikan seorang mukmin itu yang pertama dikuatkan adalah pendidikan akidah. Akidah itu berarti akidah tauhid, la ilaha illallah. Dia harus ditanamkan oleh kedua orang tua pertama kali dalam pendidikan keluarga, baru di sekolah, baru di tengah masyarakat.
Akidah tauhid ini harus menghujam dalam ke dalam lubuk hati anak-anak kita. Meskipun dia belum mengerti, tapi harus kita usahakan, kita tanamkan. Dan ini yang selalu diulang-ulang, kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah. Inilah akidah, inilah iman. Dan ini yang pondasi dalam pendidikan itu. Sebelum kita mengajarkan yang lain, pertama kali kita tanamkan adalah tauhidnya, akidahnya, la ilaha illallah. Dalam sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan itu apa? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Iman itu harus jadi pondasi. Karena kalau iman tidak ditanamkan, maka pohon itu akan goyah dan tumbang. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebutkan apa? Asluha sabitin, itu artinya akarnya menghujam ke perut bumi. Akidah tauhidnya dalam sehingga dihantam oleh gelombang atau angin badai pun dia tidak tumbang. Tapi kalau akidahnya dangkal, angin yang kecil saja pun bisa menumbangkannya. Digoda, dirayu sedikit saja ia sudah tumbang. Karena kita tanamkan dari sekarang anak-anak kita kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Inilah iman, dialah pondasi. Karena kalau pondasinya besar, kuat, maka bangunannya akan kokoh. Pohon yang besar itu hanya bisa tumbuh berdiri di atas akar-akar yang besar, kuat, menghujam ke perut bumi. Dan yang kedua, pesannya adalah wa far'uha fis sama, batang dahannya menjulang ke langit. Di sini syariat. Kalau akidahnya kuat, maka syariatnya tegak lurus. Dalam syariat ini ada 3 hal. Adalah pertama ilmu, knowledge. Yang keduanya adalah skill, keterampilan. Yang ketiga adalah pengamalannya. Ilmu tak dikatakan ilmu kalau dia tak diamalkan. Syariat pun tak berkenan, tak akan diterima kalau dia tidak dasarkan pada ilmu. Artinya apa? Anak-anak kita, orang-orang beriman, kalau akidahnya sudah dikuatkan, syariatnya harus ditegakkan. Dia harus berilmu, dia harus punya keterampilan, dan dia harus mengamalkan ilmunya sehingga tegak lurus dia sampai ke langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah yang kuat itu tandanya dia mengamalkan apa yang dituntut oleh akidah tauhid itu, yaitu syariat, pengabdian kepada Allah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Dan yang ketiga, pesannya di sini adalah tu'ti ukulaha kullahinim bi'idzni rabbiha. Dia berbuah sepanjang musim karena izin Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah dalam pendidikan disebut dengan attitude, sikap. Dalam bahasa agama, akhlak karimah, adab. Dan inilah yang harus kita kuatkan sebenarnya. Akidahnya harus kuat, syariatnya harus tegak, dan adabnya harus baik. Dan inilah yang seringkali dilupakan. Kita konsen pada ilmu, pada knowledge-nya, pada keterampilannya, tapi kita seringkali abai pada akhlak dan adabnya. Sehingga muncullah orang-orang yang pintar tapi tak dia mengenal orang lain. Dia orang-orang kaya tapi tak peduli pada orang lain. Dia hanya egois terhadap dirinya sendiri. Dan ini sangat berbahaya. Dan inilah pendidikan Al-Quran yang luar biasa, yang sebenarnya sistem pendidikan nasional itu terinspirasi dari ayat-ayat seperti ini. Iman, ilmu, amal, dan adab. Insya Allah inilah yang diharapkan seperti pohon kurma. Dan 7 yang khatib tulis dalam tulisan Hikmah Republika, keunikan dan keutamaan pohon kurma, salah satunya adalah buahnya bisa dimakan oleh siapa saja. Buah kurma itu meskipun identik dengan negeri Arab dan Islam, tapi manusia dimanapun di penjuru dunia semua mengatakan bahwa rasanya enak. Dan sekarang sudah dibudidayakan di berbagai negara, termasuk di Australia, apalagi di Indonesia. Dan semua berkata buahnya enak. Artinya apa? Seorang mukmin itu bukan hanya dinikmati oleh orang-orang Islam. Kita dihadirkan ini sebagai mukmin, sebagai muslim, bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk alam semesta. Kemanfaatan kita bukan hanya untuk keluarga kita, saudara kita, umat Islam, tapi seorang mukmin itu bermanfaat bagi umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dan ini menunjukkan kepada kita, kepada dunia, seorang mukmin itu bisa berada di mana saja di seluruh penjuru dunia dan dia bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan umat manusia. Semoga khutbah yang singkat ini menguatkan kita, mengokohkan pendidikan dalam keluarga sebagai basicnya, sebagai pangkal pendidikan anak-anak kita dalam keluarga. Kalau pendidikan dalam keluarga kita goyah, rapuh, percayalah, lembaga pendidikan yang ada di sekitar rumah kita, semahal apapun lembaga itu kita bayar, sungguh sebenarnya dia akan menjadi rapuh juga, karena kekuatannya ada pada keluarga. Pengalaman kita, anak-anak yang berprestasi itu selalu bermula dari keluarga, dan mereka juga berjaya di sekolahnya. Oleh karenanya, lembaga pendidikan pertama yaitu rumah, keluarga, harus bersinergi dan kuat sama visi misinya dengan lembaga pendidikan yang ada di sekitar rumah kita. Lalu kita semua masyarakat tidak boleh pernah abai bahwa setiap kali penyimpangan yang dilakukan anak kita harus kita ingatkan dan kita luruskan. Dakwah bukan hanya untuk diri dan keluarga kita, tapi untuk umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Salli wa sallim radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وصل وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واليهود المعتدين. اللهم انصر أمة المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر أمة المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر أمة المسلمين والمجاهدين في كل زمان ومكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله بما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وصلوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.